subscribe senang bisa ya. Entah sini. Ya. Mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang kepada Ibu Ulfa Elviani MT selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar komputasi. Dan sebelum dilanjut ke selanjutnya, izinkan kami dari kelompok 5 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nazwa Aulia Fitri. Saya Azhara Salsabila. Saya Dara Puspita. Saya Melita Selvina. Oke, dikarenakan sudah dari kelompok 5 sudah memperkenalkan diri, mungkin selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya yaitu Melita. Oke, izin masuk ya teman-teman. Selanjutnya ada latar belakang. Platform seperti Spotify telah mengubah cara orang menikmati musik melalui fitur rekomendasi yang dipersonalisasi. Studi ini mengeksplorasi perilaku pengguna dan faktor yang memengaruhi kepuasan terhadap rekomendasi seperti genre favorit, jenis langganan lama penggunaan, preferensi konten, dan data demografis. Dataset mencakup atribut seperti musik rating, favorit musik genre, Spotify subscription plan, dan preferred listening content. Tahapan analisis meliputi pembersihan data, analisis deskriptif, serta visualisasi untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel. Hasil analisis diharapkan memberikan insting untuk meningkatkan kualitas rekomendasi dan pengalaman pengguna Spotify. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, menganalisis pola preferensi musik pengguna Spotify berdasarkan genre, demografi, dan pola penggunaan. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas sistem rekomendasi Spotify berdasarkan data rating pengguna. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi kepuasan pengguna terhadap sistem rekomendasi. Yang terakhir ada memberikan rekomendasi untuk mengembangkan sistem rekomendasi yang lebih baik. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Azhara. Oke, selanjutnya ada metode analisis data. Yang pertama ini ada alat. Jadi, tools yang kita gunakan dalam metode analisis data Spotify ini yaitu menggunakan bahasa pemrograman Python Pandas. Yang kedua ada metode analisis. Yang pertama ini ada statistik deskriptif. Di sini ada mean, median, dan juga frekuensi. Yang kedua ada visualisasi data. Di sini ada histogram, bar plot, pie chart, dan juga box plot. Dan yang terakhir ada analisis korelasi. Jadi di sini hubungannya antar variabel. Dan yang ketiga ada tahapan analisis.
Yang pertama ini ada pemilihan data. Jadi di sini kami memastikan dataset ini relevan dan juga lengkap. Yang kedua ada pembersihan data. Jadi kami mengecek missing values dan juga validasi rentang data. Yang ketiga ada analisis deskriptif. Jadi kami menghitung statistik dasar dan distribusi frekuensi. Dan yang terakhir ada visualisasi. Jadi kami membuat grafik untuk interpretasi agar lebih mudah. Oke, jadi untuk kode programnya itu sendiri, untuk bagian 1 itu ada kita memuat dan memeriksa data awal terlebih dahulu, yaitu tentang Spotify user behavior. Nah, untuk kode awal itu ada import pandas SPD, itu kita mengimpor library, yaitu kumpulan kode yang bernama pandas. Nah, ini tuh kan populer banget untuk analisis data. Nah, kita memberinya nama singkatan itu PD. Lalu ada try itu except. Nah, ini tuh adalah blok pengaman. Nah, kode try ini tuh akan dijalankan jika terjadi error. Nah, misalnya tuh kayak file tidak ditemukan, tapi si programnya itu tidak akan berhenti total, tapi dia tuh akan menjalanin kode yang ada di dalam except tersebut. Lalu ada yang pdread Excel itu perintah ini membaca file Excel Spotify untuk menyimpannya dalam sebuah variabel bernama df Spotify sebagai sebuah tabel atau data frame. Lalu ada display di df Spotify head. Nah, itu tuh menampilkan 5 baris pertama dari tabel data untuk melihat cuplikan isinya. Lalu ada print, itu menampilkan ukuran tabel dalam format jumlah baris dan jumlah kolom yang akan muncul di outputnya nanti. Lalu ada print df Spotify date types, itu menampilkan tipe data untuk setiap kolom, misalnya angka, teks, dan tanggal. Bisa dilihat outputnya. Nah, outputnya tuh kayak masih dalam bentuk tabel gitu. Lalu ada bagian 2 teh. Nah, jadi bagian 2 itu untuk menganalisis statistik dasarnya. Jadi si Python-nya itu tuh mendeskripsikan statistik data dari numerical calls yang music recreating. Nah, lalu dalam si kodenya itu ada yang namanya describe. Nah, describe itu menghitung statistik dasar untuk kolom yang berisi angka, yaitu ada dalam kolom music recreating. Nah, statistik ini tuh mencakup kayak count itu jumlah data, min itu rata-rata, std itu standar definisi yang ukurannya itu yang ada di sebaran data gitu ya. Lalu ada min itu nilai terkecil, max itu nilai terbesar, dan ada is null.sum. Nah, ini tuh untuk memeriksa setiap sel dalam tabel. Jika ada sel yang kosong, nah disebut juga itu missing value atau none ya. Dia tuh akan menghitung per kolomnya. Nah, si kode ini tuh penting untuk mengetahui apakah data kita lengkap atau ada yang bolong gitu. Ada outputnya. Nah, outputnya seperti itu. Lalu ke bagian 3. Nah, di bagian ini tuh kodenya tuh kita menggunakan library yang matplotlib dan seaborn untuk membuat grafik data lebih mudah dipahami. Yang pertama itu kodenya ada histogram PLT his. Nah, grafik ini tuh menunjukkan seberapa sering setiap nilai peringkatnya muncul. Misalnya, berapa banyak orang yang memberi rating 5, berapa yang memberi rating 4, dan seterusnya. Nah, ini tuh membantu melihat distribusi atau sebaran rating yang ada di data tersebut. Lalu ada boxplot atau PLT boxplot, itu kode programnya. Grafik ini merangkum data peringkat dalam sebuah kotak. Ia menunjukkan nilai tengah, median, jangkauan data, dan mendeteksi adanya outlier nih, atau nilai yang sangat jauh berbeda dari yang lain. Lalu ada hubungan antara konten dan ratingnya. Nah, jadi di kode program tersebut tuh ada SNS boxplot. Nah, kode ini tuh membuat beberapa boxplot berdampingan. Setiap boxplot mewakili satu jenis, yaitu preferred listening content. Misalnya, kita seringnya ngedengerin podcast. Nah, bakalan ada di satu boxplot itu yang menyukai podcast gitu.
Ini tuh berguna untuk membandingkan misalnya apakah rata-rata rating rekomendasi lebih tinggi untuk pendengar musik dibandingkan pendengar podcast. Lalu ada group by min. Nah, perintah ini tuh mengelompokkan data berdasarkan konten yang disukai, lalu dia tuh akan menghitung rata-ratanya dari si music rating tersebut untuk setiap kelompok. Hasilnya sama dengan yang digambarkan di box plot, tetapi dalam bentuk angka. Lalu ada bagian 4. Itu menangani data kosong. Nah, untuk si query-nya itu ada drop. Nah, karena beberapa analisis tidak bisa dilakukan jika ada data yang kosong, jadi baris yang kolom music rating-nya itu kan kosong. Yang kosongnya itu akan dihapus dari data. Nah, data yang sudah bersih ini disimpan di variabel baru dengan nama df Spotify clean. Visualisasi selanjutnya menggunakan data yang lebih bersih ini. Jadi, codingan selanjutnya itu bakal menggunakan si ini query df Spotify clean. Lalu ada mencari hubungan antar kolom angka atau korelasi. Query-nya itu ada core, lalu itu tuh menghitung korelasi antar semua kolom yang berisi angka. Nah, korelasinya tuh angka antara -1 dan 1 yang mengukur seberapa kuat hubungan dua variabel tersebut. Misalnya, dekat itu +1. Jika satu variabel naik, yang lain tuh cenderung ikut naik gitu. Lalu ada dekat -1. Nah, kalau satu variabel naik, yang lainnya tuh bakalan turun gitu, beda sama yang +1. Lalu ada hit, itu ada dekat 0. Nah, ini tuh tidak ada hubungan yang jelasnya gitu. Kenapa sih dekat 0-nya itu eh nggak menaikkan sebuah variabel gitu. Lalu ada heat map. Untuk query-nya itu ada SNS hit.heatmap. Nah, ini tuh buat memvisualisasi dari matriks korelasi. Warna juga digunakan untuk mewakili nilai korelasi. Misalnya, merah tuh untuk korelasi positif kuat, lalu itu biru untuk negatif kuat. Nah, cara ini tuh cepat untuk melihat kolom mana saja yang saling berhubungan gitu. Kesimpulan dari kode program ini tuh yang pertama itu memuat data dari file, lalu membersihkan data dengan memeriksa nilai yang hilang. Terus ada menganalisis data dengan statistik dasar. Yang keempat itu memvisualisasikan data untuk menemukan pola seperti distribusi rating dan perbandingan rating antar jenis konten favorit pengguna. Dan yang terakhir itu mencari korelasi untuk menemukan hubungan tersembunyi antar fitur numerik lainnya. Udah. Mungkin cukup untuk penjelasan codingan ini, bisa dilanjutkan ke pembahasan. Oke, selanjutnya yaitu ada pembahasan yang masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Di sini pembahasannya ada 3. Yang pertama ada karakteristik data, yang kedua ada temuan visualisasi, dan yang ketiga ada tahapan analisis. Dan yang pertama yaitu karakteristik data. Di sini yang pertama ada rating, yaitu ratingnya rata-rata 3,5, medianya 4,0, yaitu distribusi positif, dominannya yaitu ratingnya 4-5. Lalu yang kedua ada genre favorit. Yang pertama yaitu pop 35%, yang kedua ada rock 25%, dan yang terakhir itu ada hip hop yaitu 20%. Lalu yang terakhir ada jenis langganan yaitu 60% gratis dan 40% premium. Lalu pembahasan yang kedua yaitu ada temuan visualisasi. Pada temuan visualisasi di sini yang pertama ada rating. Mayoritas memberi rating 4, distribusi condong lebih tinggi. Yang kedua ada genre. Yang pertama ada pop dominan, klasik atau jazz paling sedikit.
Yang ketiga ada gender, seimbang. Gendernya itu seimbang, 52% perempuan dan 48% laki-laki. Lalu yang keempat ada langganan, VS rating. Pengguna premium rating lebih tinggi, yaitu median 4 vs 3. Lalu yang terakhir ada konten vs rating, yaitu musik lebih tinggi, yaitu 3,7 dibanding podcast, yaitu podcast hanya 3,2. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu ada tahapan analisis. Pada tahapan analisis yang pertama ada pemilihan data. Pada pemilihan data, kita memastikan dataset relevan dan lengkap. Lalu yang kedua yaitu ada pembersihan data. Pada pembersihan data juga dilebih dahulukan cek missing values dan validasi rentang data. Lalu yang ketiga ada analisis deskriptif, yaitu hitung statistik dasar dan distribusi frekuensi. Lalu yang terakhir ada visualisasi, yaitu buat grafik untuk interpretasi lebih mudah. Boleh next deh. Lalu yang terakhir yaitu ada kesimpulan yang akan dibawakan oleh Azahra. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil analisis kami, tingkat kepuasan pengguna terhadap rekomendasi musik di Spotify tergolong baik, dengan sebagian besar memberikan rating 4 dari 5. Genre pop menjadi yang paling banyak diminati, menunjukkan keselarasan antara preferensi pengguna dan algoritma rekomendasi. Pengguna premium cenderung lebih puas dibanding pengguna gratis, menandakan fitur tambahan pada layanan berbayar meningkatkan pengalaman mereka. Sementara itu, pengguna yang lebih sering mendengarkan podcast menunjukkan Oke, tingkat kepuasan dikarenakan sedikit sudah di lebih rendah, penghujung sehingga menjadi presentasi, peluang bagi semoga Spotify apa untuk yang kami mengatur bawakan rekomendasi dari konten pembahasan podcast. tadi semoga Temuan ini menjadi bermanfaat dasar untuk bagi teman-teman peningkatan semua. personalisasi dan kualitas Sebelumnya layanan mengucapkan pribadi. terima kasih. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.